ada saatnya kita harus bersabar. Makanya suka ada kayak meme-meme ataupun quote-quote yang kayak padahal tinggal selangkah lagi untuk kita bisa sukses tapi kita keburu menyerah, keburu tarik mundur jadi Iya, jauh lagi gapnya untuk kita mencapai ke sebuah kesuksesan. tapi kalau terlalu pasif juga nggak bagus kadang-kadang. Semua tergantung lah, nggak ada jawaban yang ibaratnya satu jawaban bener untuk semua. Hmm. Intinya harus siap kita, siap menunggu, Siap. siap bergerak. Ah ya betul banget dan berarti kalau misalkan udah melihat adanya kesempatan jangan sampai disia-siain. Oke, itu pesan buat teman-teman Windy ya. Betul dan pasti para tim-tim juga mereka kalau misalkan punya kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan tambahan-tambahan poin eliminasi, bahkan menjadi third party, menjadi steal point eliminasi itu menjadi poin-poin penting juga untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka targetkan. Iya, tapi ada juga situasi kayak KF. Harus sabar aja. Sabar. Lihat, Tadi. pandangin aja, Heeh. sabar aja, tunggu momennya. Malah lebih baik ketimbang dia aktif bermain, tadi kayak misalnya bermain agresif. Tembak sana, tembak sini, malah kasih informasi. Ya, baik lagi, semuanya itu nggak ada jawabannya pasti. Ya, betul-betul. Dan juga tadi posisi yang dapatkan EVOS itu adalah posisi terbaik yang bisa mereka dapatkan. Karena memang udah kalah banget dari segi kuantitas player. Tinggal kayak seorang diri untuk mereka masuk ke bagian zonanya juga sulit. Dan sekarang dari Nuzi juga mempersulit lagi pergerakan dari tim-tim yang terlihat dari scope kali 4 ditembakin terus walaupun nggak memberikan damage. Tapi cukup memberikan gertakan untuk keluar dari zona areanya tim Infinity. Yap, dan circle tampaknya sudah mulai menutup juga. Kita bakal lihat pentalannya ke arah mana. Circle kita yang ketiga dan ternyata menuju ke arah lapangan terbuka. Power Grid, San Martin, dan juga Mountain Wevo. Ini cukup sulit dimainkan. Yang pasti yang paling diuntungkan adalah tim Secret. Dia punya high ground kali ini. Ya, Punya high betul. ground yang tidak dikontes di awal-awal, yang berarti dia punya tempat yang sangat enak. Yang berbahaya sekarang adalah posisi dari tim RRQ, di mana mereka terjepit oleh dua tim Thailand lainnya. Dan tinggal bagaimana mereka bisa mensecure pinggiran zona. Ya betul, tadi Infinity juga sempat enak posisinya. Mereka membagi splitnya 3-1 udah sama-sama menguasai area pegunungan ataupun perbukitan di atasnya power grid. Dan itu memang menjadi center daripada circle kita yang ketiga. Dan sekarang dari EVOS juga berdekatan banget bahkan jaraknya dengan tim Infinity. Oke, kita bakal dari seorang Logan bisa menjaga area posisi dari tim EVOS. Tidak memberikan sedikit pun ruang kepada tim EVOS, tapi terlalu pede ngepicknya, malah hampir tertumbangkan oleh tim EVOS. Dari Logan sudah naik atas high ground, Nuzi pun sudah turun dari bukitnya. Tinggal Goton ini yang gue nggak tahu EVOS punya informasi atau enggak. Ya betul, tapi Microfog juga udah mulai ngeflank ke bagian belakang, berusaha untuk mendapatkan harusnya informasi dari posisi Gatani bisa terbaca. Dan sekarang yang terbaca juga rotasi dari tim RRQ, walaupun belum ada gertakan tapi kita mendengar juga akhirnya tembakan dibuka. Tapi untungnya belum bisa mendapatkan ataupun memberikan damage yang begitu drastis ke player dari tim RRQ. Wah, tapi lihat tadi Mort dia juga memberanikan diri untuk membuka ke bagian high ground. Mereka pun harus waspada nih. Di belakang mereka juga ada tim DX dan juga ada tim Secret yang tentu memiliki posisi yang cukup enak juga. Di lain sisi dari tim Hale dan juga FRG bertemu dengan tim Ion, ini ada kemungkinan bisa jadi three-way showdown. Kalau sampai pecah fight itu dekat area gudang-gudangnya. Ya betul, dan kalau tiga-tiganya benar-benar komit. Dan sekarang dari Frenzy juga belum ada pergerakan lagi. Dari Genpos juga akan semakin membuka lagi sayap dari tim Ion, ngeflank ke bagian kanan, udah mulai turun juga. Masih berusaha untuk meminimalisasi informasi, dia turun dari vehicle, berusaha untuk berjalan kaki aja untuk mendekati area pertanda dari tim yang ditujunya. Dan saat ini kita beralih lagi POV-nya ke tim-tim lainnya, Dingos, yang juga sekarang harus bisa meningkatkan lagi awareness-nya karena banyak banget tim-tim yang lalu lalang tepat di area terluar mereka. Iya, lihat dari VPE benar-benar mengisi pinggiran dari zonanya. Berdekatan juga dengan tim Ion dan sekarang Yudu mulai berdekatan dengan tim RRQ. Belum terlihat tim-tim lain berdekatan dengan siapa saja, tapi tampaknya dari Ion dan juga dari tim FRG harus bertempur di saat yang cukup berbahaya. Zona kita yang ketiga, Genfos tarik mundur, Frenzy memberikan covering fire. Adik Luke tertangkap oleh Frenzy dengan spray RDS begitu baik. Kali ini membuat keadaannya sedikit lebih unggul bagi tim Ion. Wow, opening knock-nya didapatkan oleh tim Ion. Frenzy yang berhasil bisa membuka tembakan dan juga di follow up lagi dan ada vehicle explosion. Walaupun Misery dengan vehicle explosion-nya belum mendapatkan knockdown yang kedua kalinya untuk tim Varang, tapi cukup merepotkan banget posisi dari tim Varang saat ini. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim RRQ mulai fight dan itu dia Yudo langsung pulang ke arah lobby. Tapi memang tadi adalah joint effort dari RRQ dan juga Tem. Ya betul banget. Juga sekarang kita fokus kembali dari Matoy lagi-lagi. Berusaha untuk membuka tembakannya kembali. Berusaha untuk break the way juga rotasi dari Tem Entertainment. Dan kita kembali lagi, Wah, Brown View-nya vampir. berpindah lagi. Vampire akan menghampiri player dari tim Dingos, ditumbangkan satu. Semakin agresif lagi, membuka jalan lagi untuk Vampire. Semakin memberikan pressure lagi ke tim dari Dingos. Iya, tampak kita bakal lihat dari permainan tim Vampir. Mereka pun sudah haus kali ini mengejar lawan-lawan mereka. Tapi nggak bisa terlalu lama mereka bermain di pinggiran zona. Karena zona kali ini sudah berpindah kembali.
cukup jauh, 500 meter. Zona keempat tuh 500 meter tuh jauh banget. Dan kita bakal pindah lagi dan lagi, fight pecah di mana-mana. FRG bertemu dengan tim Hale. Ya betul, Farang tadi lepas dari cengkraman tim RRQ bertemu Dapat. dengan Hell, bahkan net dari Repo Boy berhasil bisa membuka voidnya dan Connect mendapatkan satu buah tumbangan, bahkan confirm point eliminasi langsung ke satu player dari tim Hell kali ini. Iya, pelemparan granat dari seorang shopper menuju ke arah targetnya, tapi dari seorang Helton pun sudah tarik mundur dan pas banget healingnya masuk, kena splash damage dari grenade-nya yang membuatnya langsung jatuh ke setengah health. Ya betul, dan kesulitan ternyata nggak hanya dialami oleh Hill, tapi dari Dingos juga mengalami kesulitan yang sama. Dia terjepit di satu buah shake yang sama dan benar-benar diamati pergerakannya sedari tadi oleh Laser dari tim Evil. Tapi Laser juga nggak bisa membuka tembakannya begitu terbuka karena di bagian high ground juga dijaga posisinya oleh tim-tim lainnya. Iya, tampaknya dari Bacon pun langsung menuju ke bagian high ground. Mereka akan mendekati tim-tim lain, tapi lihat Noise terkena beberapa tapping-tapping yang cukup berbahaya, cukup perih. Tapi kita belum lihat nih apakah meleduk atau tidak kendaraan dia kendarakan. Logan harus menjaga dan menahan gatekeeping dari tim BAC. Kali ini Bacon Time yang sudah mendekat ke arah posisi mereka. Ya betul, satu lolos, dua lolos, bahkan 3 player dari Bacon lolos masuk ke dalam bagian rumah dewa. Dibiarin begitu aja. Supaya dia ribut sama EVOS, mereka tinggal third party. Untuk mencari keuntungan paling tinggi. Itu, karena mereka sekarang kalau engage fight, itu juga rugi dengan EVOS. Nggak bisa di-engage. Biarin ada lawan yang mendekat, biarin aja mereka tempur. Wow, memang pemikiran yang luar biasa diberikan dari tim Infinity. Dan sekarang juga kita memantau lagi pergerakan step by step diberikan juga oleh tim Vampire. Ravenclaw menjadi jangkar terakhir bagian belakang, berusaha untuk touchdown, akhirnya masuk ke dalam bagian checkpoint mereka. Tapi untuk area-area ini udah nggak banyak lagi area untuk mereka dijadikan sebuah tempat hiding spot, karena udah mulai semakin terbuka lagi area dari circle yang selanjutnya. Tem bermain dengan api kali ini. Mereka dengan 2 player saja tadi sempat untuk menahan sakitnya Blue Zone, bergerak sedikit dan belum terlihat posisi dari Tem dengan 2 player saja yang tersisa kali ini. Zona keempat biasanya nih kita bakal melihat cukup banyak tim, atau 4 ke 5. Banyak tim yang langsung terkikis dengan cepat. Mungkin kita bakal melihat menyisakan 13 sampai 12 tim saja. Ya menarik, karena masih ada 15 tim. Dan kalau misalkan zonanya udah mulai mengecil lagi, udah nggak banyak lagi area yang bisa mereka mainkan. Dan sekarang dari Farhan juga mereka nge-split 2-2 bermain dengan area masing-masing. Dan sekarang Time Entertainment, 2 player terakhir yang masih memberikan perlawanan. 2 player mereka nggak gentar, memberikan counter yang bertubi-tubi juga ke player dari tim Box Gaming. Wah, tapi lihat tampaknya dari Bevi pun tertangkap kali ini. Box menggunakan keunggulan jumlah anggota mereka untuk nge-pressure target-target lainnya. Box kali ini harus bergerak juga, mereka nggak bisa terlalu lama untuk kali ini meladeni pergerakan dari Tem. Zip harus memakan sakitnya Blue Zone dan Box bakal fokus untuk menumbangi tim-tim di sekitar area mereka, yaitu tim Secret yang juga sudah siap dengan 4 player mereka. Ya betul, dan nampaknya juga satu tim ternyata juga udah berhasil bisa sukses dipulangkan ke bagian lobby karena tersisa tiba-tiba 14 tim dan sekarang penumpukan terjadi bagian sebelah kanan dan ini bagian sebelah kiri bawahnya bener-bener kosong banget. Kosong total. Kosong Kalau total. zona mental kesana bakal bener-bener sulit. Entah pakai zona pun langsung ngedonat dan ke tempat yang paling sepi. EVOS harus kuat-kuatin defense mereka. Infinity bakal harus turun dari bukit mereka. Dan Ion dan juga RRQ harus berjuang dari pinggir zona. Ya betul, dan itu gudang harus bisa dijaga dengan sangat baik oleh tim EVOS, tapi ternyata Genfos juga terculik di bagian luar lainnya. Rocky berusaha untuk berikan BKP juga, ternyata Box Gaming yang menjadi lawan dari tim Ion kali ini. Bahkan ada bantuan tanpa tidak disengaja oleh tim Secret juga yang join the fight, mendapatkan beberapa angle view-nya juga ke tim Box Gaming. 3-way showdown, Box, TS dan juga adanya Ion, tapi tidak jauh dari mereka, juga ada Dingos dan juga ada tim Vampir yang bisa mengganggu posisi mereka. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim Bacon menubruk dengan tim Infinity kali ini. EVOS harusnya paling diuntungkan, karena mereka punya posisi yang tidak bisa dijangkau langsung oleh baik Bacon dan juga Infinity. Betul, dan sejauh ini masih aman posisi dari EVOS dan bahkan ini udah mulai semakin dekat lagi fight antara Infinity dan juga Bacon, saling melemparkan granat, saling melemparkan molly juga, smoke juga udah mulai set up, dan Nuzi masih berusaha untuk taking care bagian belakang mereka agar tidak mudah terbackstep juga ataupun dibobol bagian backline. Tapi classic rotation dari Ion, Yolo aja masuk ke bagian zona, tapi Misery tertangkap di bagian belakang, bahkan ada counter juga diberikan dari seorang Genfos dengan sekarang ada didapatkan 2 player dari tim Secret. Tapi dari Genfos juga harus bergegas menuju ke arah zona. Revive harus dilakukan secepat-cepatnya karena dari TS juga masih ada di sisi belakang mereka. TS nggak bisa langsung menumbangi lawan-lawan mereka karena masih cukup sibuk dengan tim-tim lainnya. Dan spray down dari Schwab, dapetin 1, dapetin 2, dan tampaknya dari Peko pun meledakkan kendaraan dari BN. Tim-tim Indonesia bermain dengan cukup ganas di game kita kali ini. Wow, dan EVOS juga nampaknya berhasil bisa memenangkan fight-nya atas tim The Xavier. Dingos yang sedari awal posisinya tidak benar-benar enak, bahkan sekarang juga akhirnya dari AC dipulangkan rata di
Jingos dipulangkan di posisi yang ke-12, tapi fight antara Infinity dan juga Bacon masih berlangsung hingga detik ini. Iya, kita bakal lihat pakai dari tim Nuzi dan kawan-kawan pun nge-push ke arah tim Bacon. Mau tidak mau mereka harus fight dan harusnya EVOS bisa mengambil keuntungan terbesar dengan melakukan third party ke arah dua tim perwakilan dari Thailand. Ya, Basol Mela tertumbangkan bagian belakang, masih ada 2 backup lagi dari tim Infinity. Nuzi juga masih berusaha untuk bermain dengan UMP-nya, dan ini ada 2 lawan 2 pergerakan dari tim Bacon dan juga Infinity, dan EVOS dan juga Ion. 2 tim Indonesia mendominasi, tapi nice try untuk Indonesia. Ion ternyata harus puas juga di posisi yang ke-9. Iya, tampaknya 8 tim tersisa, masih ada 2 perwakilan Indonesia, ada EVOS dan juga tim RRQ yang masih berjuang juga. Infinity dan juga dari tim Bacon bakal terus kejar-kejaran dalam area rumah. Spray down dari Nuzi, gagal mendapatkan targetnya, malah dia yang tertumbangkan, dan Logan harus join the fight atau enggak. Timnya bakal dipulangkan ke arah lobby. Noise tertumbangkan, membuat keadaannya semakin sengit lagi. Dari Ice bakal maju, mencari targetnya, berliku-liku dalam area rumah. Logan pun kali ini join the fight. Mela bakal ngebantu dengan push, dan apakah Ice bisa menumbangkan 2 pemain dari tim Infinity? Wow, Logan masih bisa untuk buying time terlebih dahulu, sementara Mela akan membangkitkan 1 rekannya lagi dari tim Infinity. Nuzi yang akan coba dibangkitkan, tapi nampaknya RRQ juga akan bertemu dengan tim Eagle. Voldemort memberikan peranan walaupun counter dari Tuan 2K juga menyakitkan untuk tim RRQ Ryu, tapi counter diberikan juga RRQ. Dan Peko masih bisa selamat, masih bisa save the day. Healing juga dilakukan, untungnya masih ada smoke juga untuk bisa memblocking vision dari bagian high ground dari tim Eagle. Tapi kita bakal lihat apakah dari Bacon dan juga Infinity sudah melakukan revive. 2 lawan 2 situasinya, masih terus mengejar, masih kali ini coba menumbangkan target-targetnya. Tapi Nerpeko menumbangkan banyak banget pemain dari tim Eagle. Apakah dia bisa meng-clutch satu tim Eagle kali ini? Wow, dan udah mulai banyak banget tim-tim yang cukup mendominasi. Bahkan akan akhirnya Infinity diratakan pergerakannya oleh tim Bacon dengan dijepit dari kedua sisi angle yang berbeda. Yap, cukup baik permainan, dan kita bakal pindah kali ini menuju ke arah Hale yang masih terus berperang. Tapi lihat dari Nerpeko tampaknya tidak bisa nge-push lebih jauh lagi karena posisi yang begitu tidak menguntungkan baginya. Tapi nice try bagi tim RRQ, 8 poin yang berharga masuk untuk mereka di ronde kali ini. Wow. EVOS lagi-lagi masuk late game, tapi kali ini bukan dengan kondisi bonyok, tapi paling prima di antara semua tim lainnya. Betul, dan juga paling dekat posisinya untuk masuk ke bagian circle, dan dari Eagle juga nggak ingin ketinggalan timingnya. Mereka cepat-cepat langsung mengambil sisi yang kosong di bagian sebelah kanan dari minimap, dan sekarang dari seorang Evan udah mulai sebuah shake kecil. Tapi shake tersebut juga diamati pergerakannya oleh satu player yang cukup mematikan juga, yaitu seorang Adik Luke. Iya, kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding, semuanya sisa 2 dan juga 1, kecuali EVOS punya 4 player. Kalau EVOS bisa maksimalkan keunggulan jumlah anggota mereka, plus posisi mereka sebenarnya high ground juga. Iya. Ini harusnya 60% game udah ke arah EVOS. Wow, ini benar-benar angin segar banget sih untuk tim Indonesia, untuk EVOS terutama, karena mereka lagi-lagi konsisten selama 2 game berturut-turut. Untuk game yang pertama mereka stack 4. Untuk saat ini mereka masih masuk ke jajaran top 5 dan mungkin akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dibandingkan game yang pertama. Iya, kita bakal lihat kayaknya dari Megamind mendekat ke arah tim FRG. EVOS mereka tahu bahwa kali ini mereka punya posisi yang begitu enak. Mereka pun gak mau terburu-buru untuk lari ke arah zona. Bahkan dari Ice pun tertumbangkan, tinggal Shorties yang tersisa kali ini dari tim Bacon Time. Apakah bakal dipush? Apakah kali ini bakal bertahan? Shorties pun bertahan dan tampaknya bakal dimakan oleh tim Eagle dan juga oleh tim EVOS. Membuat EVOS masuk ke top 4 dengan anggota mereka yang lengkap dan juga 10 elim. Megamind keluar dari pertahanan, dapatin pemain dari targetnya, tapi EVOS melakukan trading yang begitu baik dan menambah jumlah pundi-pundi poin mereka. 11 elim sudah dikantongi, 4 lawan 2 lawan 1. Sementara waktu ini untuk EVOS 70% WCD. Wow, top 3 untuk tim EVOS Indonesia, walaupun circle-nya ternyata bouncing ke bagian tim Eagle. Tapi EVOS mereka masih prima, dan bahkan dari Parang juga ditarik satu persatu kakinya, dan bahkan 12 poin eliminasi dibekukan oleh tim EVOS, dan mungkin akan semakin bertambah lagi. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari KF udah mulai mengambil inisiasi juga, bergerak langsung terobos masuk clearing areanya. Adik Luke akan coba ditabrak lagi, satu play terakhir dari tim Varang akan coba diserbu langsung oleh ketiga player sekaligus dari tim EVOS. Triple pick dilakukan, ada Spedon juga dengan UMP KF. Rata, EVOS meratakan player dari tim Varang. Tinggal 4 lawan 2, let's go EVOS, let's go Indo Pride. Apakah kita bakal melihat EVOS kali membuka WWCD bagi Indonesia di game kita yang kedua? 4 lawan 2, positioning mulai dilakukan, lock mulai diterapkan. 2E tampaknya bakal dikunci habis oleh tim EVOS. Mau kemana lagi 2E? Kali ini Harimau Indonesia sudah langsung mengunci pergerakan dari elang Vietnam. Wow, benar-benar gahar banget Harimau kita dari Indonesia. EVOS, Red Fest masih berusaha untuk blocking vision juga, smoke dilontarkan untuk bisa memperdekat lagi
Jark Evolves untuk bisa mendapatkan ataupun mengalahkan area defensif dari Eagle Esports. Mulai mendekat juga ke arah pinggiran zona, mulai masuk dalam range utility. Apakah 2E bisa bertahan dalam Shack mereka? Shack ini nggak banyak ruang geraknya, granat ini bakal benar-benar berbahaya. Tinggal connect aja tadi yang dicari-cari, F1 Korean bakal langsung tertumbangkan. Namshin bakal dikejar, bakal dimajuin. Dan tampaknya Red Face bisa mendapatkan WWJD.